Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marja Nurjana, peserta BIMTEK AKM Angkatan Pertama. Ini adalah video pengimbasan dari BIMTEK tersebut. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendaftar dan membahas apa saja sih yang dibahas di BIMTEK AKM. Oke, yang pertama ini tertera di situs Kementerian Pendidikan, yaitu di bagian SIM PKB, lebih tepatnya di Guru Belajar ya. Oke, yang pertama, untuk mengikuti BIMTEK seri asesmen kompetensi minimum, ada beberapa syarat. Yang pertama, memiliki akun SIM PKB. Nah, mari kita lihat di sini. Untuk bisa mengikuti program ini, peserta harus memiliki akun SIM PKB dengan mengunjungi laman gtk.belajar.kemendikbud.go.id dengan menggunakan format nomor UKG @guru.id. Untuk bisa login ke dalam SIM PKB, laman portal gtk.belajar.kemendikbud.go.id juga bisa digunakan untuk melakukan aktivasi ataupun pencarian UKG. Nah, fitur pencarian juga bisa digunakan bila peserta lupa akunnya. Seringnya kita lupa akun ya. Untuk mengikuti masing-masing arahan pada pencarian dan aktivasi yang tertera. Nah, ada juga fitur untuk atau tautan apabila kita lupa sandi ketika peserta lupa ketika mencoba login di SIM PKB. Nah, link berikut yaitu ini aktivasi akun pencarian nomor SIM PKB ya. Sebenarnya ini bisa juga langsung kita googling di Google SIM PKB, nanti ada ada fitur-fitur yang ini ya untuk mencari nomor UKG maupun untuk aktivasi akunnya ya. Oke, persyaratan untuk mengikuti AKM ini AKM ini bisa diikuti oleh guru atau kepala sekolah atau pengawas SD, SMP, SMA, SMK, guru atau kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat. Syaratnya seperti yang saya bilang tadi, harus memiliki akun SIM PKB. Nah, langkah pendaftarannya apa aja? Untuk melakukan pendaftaran pada program ini, peserta cukup mengklik link tombol gurubelajar.kemendikbud.go.id, kemudian memilih program seri asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya, memilih jadwal BIMTEK yang tersedia. Pada bagian kegiatan yang bisa Anda ikuti, klik tombol daftar, seperti pada gambar ini ya. Kemudian, kita bisa memilih jadwalnya pun fleksibel, terbagi atas 10 angkatan. Nah, untuk jadwalnya ada proses pendaftarannya dari mulai 22 Desember 2020 sampai 23 Desember 2021. Jadi masih panjang ya waktunya teman-teman. Kemarin saya mengikuti angkatan pertama di mulai BIMTEK-nya di 4 sampai 8 Januari. Nah, sekarang juga masih berlangsung angkatan, mungkin sekarang udah angkatan 4 ya. Karena mungkin angkatan 5 bahkan. Karena sudah mulai 24 Januari. Nah, jadi teman-teman bisa ikut di yang angkatan 6, angkatan 7, angkatan 8. Masing-masing waktu untuk mengikuti bimbel adalah seminggu. Dan itu sangat mempermudah kita dalam belajar sih. Jadi tidak saklek di misalkan 1 hari dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi kita bisa fleksibel memilih waktunya ya. Ini pilih saja sesuai dengan agenda teman-teman Bapak Ibu guru bisa atau kepala sekolah bisa mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya ada pengimbasan yang terbuka mulai dari 9 Januari sampai 27 Februari 2021. Oke, kita balik lagi ke prasyarat yang tadi ya. Nah, tahapannya apa aja? Ada 2 tahapan. Yang pertama, orientasi dan BIMTEK. Yang kedua, pengimbasan. Yang saya lakukan sekarang adalah proses pengimbasan karena saya sudah menyelesaikan tahapan orientasi dan BIMTEK. Oke, saya akan menjelaskan proses apa saja yang akan dijalani saat asesmen kompetensi minimum tersebut. Yang pertama, ada penyelesaian aktivitas-aktivitas.
Nah, pada dasarnya di AKM itu ada seperti modul ya, ada beberapa modul. Nanti di masing-masing modul kita diminta untuk membaca dan menyelesaikan tugas. Tugasnya pun tidak banyak ya. Kemudian setelah tugas selesai, materi selesai, kita diminta untuk mengklik tanda selesai di submodulnya seperti itu. Nah, pada diklat program ini ketika ada muncul tombol klik tandai telah selesai, maka harus wajib diklik. Kalau misalkan tidak diklik, dianggap belum menyelesaikan topik tersebut. Nah, ini kendala-kendala yang mungkin dihadapi ketika tidak dapat mengikuti BIMTEK. Pertama, kemungkinan ada yang masih belum memilih jadwal BIMTEK-nya. Atau yang kedua, peserta mengakses pembelajaran sebelum jadwal dimulai. Jadi kan seperti tadi udah dijadwalkan ya. Misalkan saya mau milih angkatan 7, tapi misalkan belum jadwalnya, ya tentu saja tidak bisa mengakses pembelajaran. Nah, seperti tadi karena prasyaratnya adalah guru atau kepala sekolah di SD, SMP, SMA, atau SDLB, SMPLB, SMALB, atau PKBM, maka kalau bukan itu berarti tidak bisa mengikuti. Oke, nah ada beberapa penyebab sehingga tidak bisa mengikuti program pengimbasan. Jadi peserta mungkin belum menuntaskan BIMTEK paling sedikit nilainya 70%. Atau karena belum mengklik tanda selesai. Makanya saya bilang tadi wajib banget mengklik tandai telah selesai seperti itu. Karena nanti diakumulasi gitu, harus mengikuti paling sedikit 70%. Oke. Durasinya, peserta dibolehkan menyelesaikan BIMTEK sesuai jadwal BIMTEK berakhir. Nah, pada rentang yang telah ditentukan, yang telah dipilih. Setelah menyelesaikan BIMTEK sesuai syarat, maka peserta dapat melanjutkan ke tahap pengimbasan. Peserta yang tidak tuntas BIMTEK sampai batas waktu yang ditentukan atau peserta mengerjakan asesmen pasca program dengan kesempatan sebanyak 3 kali dengan capaian kurang dari 70, maka peserta dianggap tidak tuntas. Dan peserta dapat memilih kembali BIMTEK selanjutnya. Maksudnya saya perjelas ya, di BIMTEK ini ada pretest dan ada posttest. Nah, di pretest diberikan nanti melihat skor kemampuan kita berapa. Di posttest juga nanti ada penilaian. Nah, kita harus sebisa mungkin mencapai nilai 70%. Kalau misalkan belum mencapai 70%, kita diberi kesempatan 2 kali untuk mengerjakan ulang tes tersebut gitu. Jadi kita maksimalkan kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini di tulisan ini ditegaskan kembali kalau misalkan setelah 3 kali tapi belum mencapai, maka peserta dianggap tidak tuntas melakukan pembelajaran tersebut. Dan perlu dicatat juga ya, untuk melakukan tes ulang itu harus di rentang waktu yang telah dipilih. Jadi jangan sampai melalui deadline-nya itu. Nah, asesmennya juga seru-seru. Jadi kita nggak kayak tertekan gitu, tapi nanti misalkan setelah bab tertentu, setelah satu bab kita dikasih kayak lencana gitu. Selamat, Anda telah melalui tahap 1. Kayak gitu. Jadi lebih menyenangkan sih, lebih kayak game. Pada program ini seperti yang bisa dibaca ya sama teman-teman, terdapat asesmen praprogram, asesmen formatif, kuis-kuis dalam setiap topik, dan ada asesmen pasca program. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, yang asesmen pasca program itu ada 3 kesempatan. Nih, bisa dibaca di bawah ya. Jika sampai 3 kali mengerjakan nilai masih kurang dari 70, maka dianggap tidak tuntas. Tapi dengan diberikannya kesempatan yang 3 kali itu, saya kira sangat cukup ya untuk menuntaskan program ini. Jadi teman-teman gak usah takut, langsung aja cobain program bimbingan BIMTEK AKM ini. Oke, materinya apa aja? Tentu materi
BIMTEK ataupun diklat ini hanya bisa diikuti dan oleh peserta ya. Dan karena ini secara online, jadi bisa terus diulang-ulang gitu. Kalau misalkan kita belum paham, kita bisa baca lagi dalam rentang waktu itu ya, dalam rentang waktu kita menjalankan program. Oke, ini kendala teknis yang mungkin terjadi. Jadi untuk mengikuti ini tentu saja kita harus mempersiapkan perangkat-perangkat agar tidak terjadi kendala teknis. Contohnya seperti kita menggunakan laptop atau tab atau handphone, dan koneksinya juga diusahakan yang cukup stabil ya, karena ini daring sifatnya. Bila terjadi koneksi putus saat mengerjakan aktivitas program, peserta dapat mengulang kembali dari awal selama rentang waktunya masih ada. Gitu. Semoga dari pemaparan ini tergambar seperti apa sih BIMTEK AKM ini, dan teman-teman bisa mengikutinya ya. Nanti setelah selesai lebih dari 70% dan tuntas, ada satu lagi tahap lagi, yaitu pengimbasan. Nah, dalam pengimbasan ini guru dan tenaga pendidikan diminta untuk mengajak, mendampingi, dan membantu rekan guru lain dalam mengikuti dan menyelesaikan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Diharapkan rekan guru yang diajak adalah rekan guru di satuan pendidikan tempatnya mengajar. Nanti dokumentasi dari proses pengimbasan itu direkam dan diunggah di kanal YouTube. Nanti di akun kita terdapat link untuk menautkan URL videonya gitu. Nah, piagam pengimbasan akan diberikan kepada satuan pendidikan di mana peserta program ini mengajar, nanti langsung dikirim ke satuan pendidikannya, dan jika piagam pengimbasan telah tersedia, peserta dapat mengunduh piagam tersebut di guru.kemendikbud.go.id dari asesmen kompetensi minimum. Seperti itu. Nah, setelah dinyatakan tuntas BIMTEK oleh sistem ini, maka peserta akan diberikan sertifikat. Untuk mendapatkannya, peserta terlebih dahulu mengisi kuesioner sebagai syarat unduh sertifikat. Piagam penghargaan bagi satuan pendidikan akan diberikan jika peserta menuntaskan BIMTEK dan sebelumnya telah mengisi kuesioner terlebih dahulu. Piagam penghargaan akan mencantumkan nama-nama peserta yang tuntas BIMTEK dalam melakukan pengimbasan. Selain sertifikat dan piagam, di dalam sistem ini juga meranking sekolah-sekolah mana yang teraktif. Jadi yang mengajak guru-guru lain mengikuti program ini dan nilai-nilai yang bagus-bagus. Jadi di ranking sesuai dengan keaktifan dan banyaknya guru yang mengikuti. Terakhir saya lihat yang menduduki ranking teratas itu dari Gorontalo ya kalau tidak salah. Sampai saat ini. Mungkin nanti bisa berubah lagi seiring dengan proses AKM ini masih berlanjut. Sekian pemaparan video pengimbasan terkait dengan syarat mengikuti AKM dan proses AKM itu seperti apa dan pengimbasan setelah mengikuti program ini seperti apa. Semoga dengan video ini teman-teman terbantu dan tertarik untuk mengikuti asesmen kompetensi minimum yang diadakan oleh kementerian ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.